Balik di Lola Ijom. Ini kan kalau gue tuh sekarang kan udah tinggal di rumah. Lu kan pernah ngekos ya? Iya, gue pernah ngekos 3 tahun. Ya, gue juga selalu ngekos. Ini aja tinggalnya di rumah sekarang. Nah, kalau pas pada waktu ngekos, pernah nggak lo punya tetangga lo tuh berisik gitu? Enaknya banget selama 3 tahun. Gue tuh pertama kali ngekos, kos pertama dan tidak pernah pindah-pindah. Oke. Jadi selama 3 tahun itu kos-kosan kita itu sangat menyenangkan. Jadi waktu gue kuliah, gue tuh nggak tahu kenapa cari kosan bukan di lingkungan anak kampus. Jadi kosan ini adalah kosan anak kerja. Jadi begitu gue masuk situ, gue tuh paling kecil. Dianggapnya adeknya mereka semua. Nah, enaknya apa-apa tuh diurusin bareng-bareng. Zaman kita dulu ya, kita bisa makan bareng di teras kos kayak gitu, di depan kamar. Terus tiap malam, udah tuh jam-jam tujuan gitu udah mulai, yuk mau makan apa nih, yuk pesan apa nih, kayak gitu. Jadi zaman dulu kan belum ada nih ojek online segala macam. Jadi siapa yang punya sepeda motor, dia akan pergi beli. Ganti-gantian. Makannya bareng nanti. Makan bareng di teras. Atau zaman dulu, telepon langsung rumah makannya dikirim. Oke, berarti nggak pernah punya pengalaman tetangga keberisikan ya? Nggak ada. Oke, karena kosan gue itu menyenangkan banget karena cuma 10 kamar, terus 10 itu punya profesi beda-beda. Kamar pertama itu sebenarnya dia punya rumah, punya toko. Si Koko ini, si Om ini hanya pengen beristirahat dengan tenang di kosan. Jadi dia ngekos. Kamar kedua itu kerja di satu perusahaan gede juga. Yang ketiga itu kepala bank swasta. Kamar nomor 4 gue. Kamar nomor 5 itu accounting. Kamar nomor 6 pegawai bank. Kamar nomor 7 sama 9 itu kerja di salon. Terus kamar nomor 8 itu kerja dulu itu ada kayak apa namanya, kayak kasih kredit barang-barang elektronik gitu. Pokoknya berbagai profesi itu ada lah di situ. Ada ya? semua, pokoknya nyampur semua di situ. Nah, kalau di gue itu ada macam-macam. Ini gue mengalami pada waktu tetanggaan sama temen kos gue, tapi di Bali ya. Karena gue tuh pernah tinggal di beberapa kota kan, pernah di Jogja, Jakarta, Lombok dan sebagainya, Surabaya dan sebagainya. Nah, tetangga ini karena temen, Bo. Ya udah dibahas ya. Jadi karena teman, jadi kayak gue tuh nggak bisa memperingatkan kemerdekaan kali jadi nggak bisa ngomongin ke dia gitu loh, saking karena teman gitu kan. Adalah suatu malam gitu kan, tiba jam-jam, ya kan gue pulang kerja itu kan jam 6. Gue pulang kerja jam 6, nyampe di kosan sekitar jam setengah 7, jam 7 karena makan-makan apa segala macam. Terus begitu nyampe, ada nih, dia udah dateng, pacarnya ada gitu. Pintu kamar ditutup. Jangan kan pintu kamar, gorden apa semuanya ditutup. Ada sendalnya, nggak ada kehidupan. Gelap. Seolah-olah udah nggak di rumahnya, gitu kan. Lupa dia sandal dimasukin. Terus abis itu bunyi ini. Enggak, ntar dulu, gue lagi ngobrol-ngobrol gitu. Habis itu pas ibu kos mau gini-giniin ke gue, Mbak Lola sini gitu. Terus kan, tapi nyokap telepon. Terus gue bilang, Bu, bentar ya Bu, ngangkat telepon dulu dari mama gitu. Lah, teleponan itu kan lama ya, Mak. Kalau gue sama nyokap kan bisa sejam 2 jam. Iya. Udah nih, udah selesai, kayaknya hampir udah lama banget gitu. Udah capek aku, nanti besok aja ketemu ibu kos, ngapain ya gue dipanggil. Udah besok aja, udah gue matiin lampu, gue lihat jam 10:30, tidur gue. Oke. 1:30 gue kencing, kebangun juga berisik. Oh wow, the show is just begin. Oh my god, apakah dia lupa? Dia punya tetangga. Astaga naga, aku malunya itu karena apa? Membayangkan dia berbuat itu karena gue kenal orangnya, paham gak? Nanti gue, istirahat kali gitu. Nah, kayak gitu. Tapi ya agak-agak susah diomongin ya, karena gini,
namanya kos-kosan itu memang dia kan tempel-tempelan, cuman kan per kamar itu privasi masing-masing ya. Iya kan, kalau kosan kan satu tembok ya kan. Satu tembok. Kan nggak mungkin lu kalau dua rumah lapis. Dua lapis. Enggak, Nah, ini kalau pasti yang ini kan satu. satu. Jadi kedengeran. Dan tidak semua kos-kosan itu bisa kedap suara. Ada yang kedap suara. Kayak kosan gue dulu tuh kedap suara. Yang di sebelah ngapa-ngapain nggak kedengeran. Walaupun gue tahu mereka ngapa-ngapain, nggak kedengeran. Nah, karena ini kasur gue, tembok, kasur dia. Jadi nah, pantatnya dia berasa nyondol di pantat gue. Gue ngerasa kita sama-sama memakai laki-laki yang sama. Aduh, dan anehnya adalah, dan si gampangnya adalah si laki-laki ini pun gue kenal. Malesnya kalau gue ngebayangin gitu tuh males. Udah gitu pagi-pagi, udah nih pagi nih ya, gue eager nih kepengen gue ngomong gitu terus terang. Next time lu ya kali sih pelanin dikit, gue pengen ngomong gitu. Begitu dia keluar gitu, hai, kamu mau kemana hari ini? Nggak bisa ngomong gue nggak bisa ngomong. Jadi kaku kan. Nah ini bedanya kalau udah pernah denger yang obrolan kita di rekaman yang sebelumnya yang tentang tetangga, itu kan tetangga, kita bahas tentang tetangga rumah kan. Masih ya, ada jarak ya, kayak gitu loh. Rumah kan walaupun kedengeran itu begitu kita keluar baru kedengeran. Kalau sama-sama di dalam kan mereka ngapa-ngapain juga kan kita nggak. Kecuali kayak berantem atau apa yang teriak-teriak. Ya kalau teriak-teriak itu kedengeran. Tapi kalau misalnya hubungan-hubungan pribadi kayak gitu, hubungan-hubungan badan kayak gitu. Badaniah sih, itu ya kan. Itu nggak akan terlalu kedengeran. Nah, secanggih apa sih kalau misalnya tetangga rumah gue sebelah terus ada hubungan spektakuler terus kita denger, kan nggak mungkin. Ya gue ngikut, males gue dengerinnya. Terus gue bilang, boleh berpartisipasi. Apakah saya boleh ikut enjoy? Kok enak aja gue dengerin. Nah gitu, udah nih, itu nggak mungkin. Tetangga gue berganti laki-laki lain, bule kali ini, dan mengalami hal yang sama. Bukan lagi meraung, Bo. Wow. Apakah mereka berdua ini kesurupan di saat yang sama? Nah ini sebenarnya agak pelajaran buat jadi pelajaran buat yang ngekos. Iya, jadi lu kira-kira deh beneran. Kita ini dua-dua pernah ngalamin ngekos, dan kebetulan kosan gue itu kan aman-aman jaya ya, jadi nggak pernah yang gimana-gimana. Tapi kebetulan perempuan ini mengalami kosan yang jadi agak-agak hardcore. Iya nggak masalah ya cara hidup lo kayak gimana, apa kalau 7-Eleven kayak lo mau apa kayak kumpul kuda kayak bebas gitu. Tapi selama lo jangan gangguin tetangga lo gitu. Kalau memangnya lo udah yang udah gitu-gitu, suara lo gitu. Lo atur, lo mendingan. Kan ada banyak cara kan. Misalnya remet spray. Nah, kalau remet spray kan hanya nahan banget. Gitu. Kalau suara kan nggak bisa. Jadi lo gimana kalau nahan? Bantal kan bisa lo gigit kan. Oh wow.